Rekan-rekan pecinta anggrek dimanapun rekan-rekan berada, salam berjumpa kembali di channel saya, channel Yusuf Banamtuan, di mana di channel ini saya akan mengajak semua teman-teman yang ada dimanapun teman-teman berada untuk sama-sama kita menggali atau memperdalam pengetahuan kita tentang tanaman hias dan khususnya tanaman hias jenis anggrek. Mudah-mudahan di channel ini juga teman-teman boleh mendapatkan banyak ilmu atau referensi ilmu yang terbaik demi memperdalam pengetahuan teman-teman semua tentang dunia tanaman hias khususnya anggrek. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, saya akan mereview satu jenis anggrek yang saya jumpai di hutan. Kurang lebih dia sudah kita adopsi selama 5 bulan yang lalu. Dan pada kondisi waktu itu dia memang kritis, namun sekarang ya bersyukur dia sudah kembali pulih teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ini dia satu jenis anggrek yang terus terang saya juga belum tahu kenamaan ilmiahnya, saya belum tahu apa nama ilmiahnya teman-teman. Dimana untuk menentukan nama ilmiah itu tentu dari ciri-ciri bunganya ya teman-teman. Dari ciri-ciri bunganya kita akan tahu apa nama latin daripada tanaman anggrek ini. Nah, di sini saya mau menjelaskan satu ciri-ciri dari anggrek ini. Seperti yang teman-teman lihat, daunnya berbentuk menjari atau memanjang seperti ini, ya. Namun tetap simetris, ya, daunnya tetap simetris dan nampaknya tidak memiliki tulang-tulang daun. Dia hanya memiliki satu tulang saja di depan, dia hanya memiliki satu tulang daun seperti ini. Dan juga dia memiliki akar gantung, akarnya keluar dari tengah batang seperti ini. Kemudian juga akar-akar gantung ini juga ada juga yang berada di bawah atau di pangkal batangnya. Tentu berfungsi sebagai akar ya teman-teman, untuk menjerap unsur hara. Nah teman-teman, sebelumnya anggrek ini saya ketemu di hutan, di tempat aslinya, yaitu di pohon ini teman-teman, atau di kayu kering ini. Kayu ini di Papua disebut kayu minyak. Kayu minyak, mungkin juga nama latinnya saya belum begitu tahu ya teman-teman, nama latin kayu ini atau pohon ini. Namun ciri-ciri fisiknya, pohon kayu minyak ini memiliki banyak sekali rongga sehingga memudahkan akar-akar anggrek untuk menembusi rongga daripada pohon kayu ini sehingga boleh berkembang sempurna. Ini anggrek juga yang kita ketemu, namun barengan sama anggrek tadi, namun belum saya kasih ke media yang pas. Dia masih berada di media aslinya seperti ini, menempel. Jenis anggrek yang ini dia juga barengan dengan ini. Jenis anggrek ini sekali lagi saya belum bisa sampaikan ya kenamaan ilmiahnya. Untuk anggrek yang ini dia hampir mirip sama pandan atau daun pandan ya, atau jenis-jenis pandan-pandanan ya teman-teman. Namun setelah kita adopsi dan kita kolaborasikan atau campurkan ke media yang sama ini, kemudian dia boleh bertumbuh. Teman-teman bisa lihat ini ada ciri-ciri pertumbuhannya yang baik. Ada satu jenis akar yang sudah tumbuh, jenis kayaknya akar susu deh, ini dia. Kemudian di sini dia betul-betul terpatah ya teman-teman, karena tumbang dari pohon yang kering tadi. Jadi kita coba untuk tancapkan saja ke dalam sembari kita memastikan dia bertumbuh dengan bisa bertumbuh dengan baiknya. Dan terbukti kurang lebih 5 bulan dia sudah banyak mengeluarkan daun. Dari yang patah ini dia menunaskan tunas yang baru dan sekarang tumbuh daun. Nah, sekali lagi teman-teman, saya mengajak teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang punya referensi atau punya pengalaman mungkin atau sudah memiliki anggrek ini, ada 2 jenis ya teman-teman. Jenis yang saya tunjuk ini, kemudian jenis yang ini lagi. Mungkin teman-teman sudah punya nama latinnya atau ciri-ciri bunganya. Kalau teman-teman tidak keberatan, boleh disampaikan di kolom komentar
supaya kita bisa melengkapi pembendaharaan atau referensi tentang anggrek ini ya teman-teman. Nah teman-teman juga sama, ini juga ada satu jenis. Kalau ini kita udah tahu, ini jenis anggrek Cocyliodes ya teman-teman. Lihat dia sudah kritis sekali. Cocyliodesnya kita sengaja kolaborasikan dengan ini. Maksud saya campurkan 3 jenis anggrek satu media adalah supaya pertumbuhan akar yang ada saling berhubungan atau saling memancing satu dengan yang lain, menimbulkan satu kolaborasi dilengkapi dengan kelembapan atau faktor lingkungan yang cocok sehingga kondisi kritis ini boleh mengalami pemulihan dan anggrek Cocyliodes ini boleh terlepas dari masa kritisnya ya teman-teman. Memang di alam Papua kita sama-sama tahu bahwa alam Papua mengandung 1000 makna, di mana semua makhluk hidup ingin tumbuh di tanah Papua ya teman-teman. Tidak berlebihan, namun inilah faktanya. Papua memang mengandung atau menyimpan 1000 misteri atau banyak sekali potensi alam, tetapi juga keunikan dan tentu eksotisme daripada jenis tanaman atau vegetasi yang boleh tumbuh di atas tanah Papua. Ini terbukti dengan satu pohon minyak saja ya teman-teman, terdapat sampai kurang lebih 4 jenis anggrek ya. 4 jenis anggrek ya, ada Cocyliodes, ada jenis yang model kayak pandan ini, kemudian ini dia yang saya belum tahu namanya teman-teman. Jadi dalam satu pohon ya teman-teman, dalam satu pohon, luar biasa sekali. Jadi bersyukur kita ada di sini supaya kita juga bisa memberikan edukasi-edukasi yang baik untuk masyarakat di Papua pada khususnya, untuk kita semua, dan kita boleh sama-sama membangun, baik itu membangun dari tanah Papua itu sendiri dan untuk negeri kita tercinta Indonesia, tetapi juga untuk menjadi kebanggaan dunia bahwa Indonesia memiliki ragam tanaman hias yang tentu tidak kalah sama negara-negara lain, dan tentu yang menjadi kelebihan daripada tanaman-tanaman ini adalah nilai originalitasnya atau nilai keasliannya ya teman-teman. Di sini juga teman-teman bisa lihat ini ada satu batang pakis yang sangat raksasa ya teman-teman. Kalau saya boleh mundur seperti ini, dia memiliki lekuk-lekukan yang alamiah seperti ini ya teman-teman. Ini pakis yang punya lekukan seperti ini, teman-teman bisa perhatikan tangan saya atau jari-jari saya boleh menggenggamnya. Kalau diukur ya teman-teman, kalau diukur kurang lebih dia seperti ini panjangnya, lebarnya, yang bawahnya juga seperti ini. Jadi sangat besar ya teman-teman. Kemudian tepinya seperti ini. Ya saya pakai ukuran tangan saya aja ya teman-teman. Tetapi saya mau menggambarkan bahwa inilah pakis raksasa yang saya jumpai juga di hutan, yang juga sudah mengering ya teman-teman. Tentu dia sudah mengering dan dia sudah menuju pada fase terakhir daripada pertumbuhan morfologinya dan fisiologinya. Teman-teman, di pakis ini ternyata setelah kita simpan atau kita taruh anggrek-anggrek ini sebanyak 3 jenis di tempat yang sama ini, ternyata dia merespon dengan baik ya. Anggreknya merespon dengan baik dari tempat alamiahnya yang seperti ini teman-teman. Kemudian kita pindahkan dia ke pakis, dia sudah memiliki pertumbuhan-pertumbuhan yang efektif atau yang sangat baik. Nah teman-teman bisa perhatikan, kembali lagi ini ada mata tunas pertama dia yang sudah tumbuh setelah kita pindahkan ke media ini. Kemudian ini juga ada yang sudah besar ya teman-teman, dari pertumbuhan awalnya yang ini seperti ini, dari tangkai utamanya ini dia tangkai utamanya, dan sekarang dia sudah membesar atau meninggi teman-teman. Ya bersyukur, yang mudah-mudahan teman-teman juga boleh mendapatkan ilmu bahwa ternyata pakis ya
memiliki satu keistimewaan tersendiri untuk tanaman anggrek ya pada umumnya, semua jenis anggrek ya. Nah, di sini juga sekalian ya teman-teman, saya review. Ada beberapa pertanyaan tentang anggrek kelapa yang juga saya belum bisa jawab komentar teman-teman di kolom komentar di video saya sebelumnya, yang mana teman-teman bertanya tentang anggrek kelapa. Ini anggrek kelapa yang sengaja saya ikat seperti ini, pakai tali ya. Terus saya tanam dia menyamping begini. Tujuan saya supaya dia boleh mengambil bagian di sisi samping untuk bertumbuh, sisi samping pakis untuk bertumbuh, dan juga di atasnya kita boleh taruh anggrek jenis lain yang juga sudah kritis. Ini dia jenis anggrek Trilamelatum, kita taruh dan ternyata lihat Trilamelatum ini sudah bertunas ya teman-teman, sudah bertunas dan sebentar lagi dia akan kembali pulih ya teman-teman. Ya, banyak anggrek yang kita jumpai di hutan yang terbuang sia-sia teman-teman. Ini juga sama, anggrek kelapa yang saya ikat, saya gabungkan. Jadi dia akan berada di tepi atau di pinggir daripada batang pakis ini. Dan setelah itu saya yakin mereka akan bertumbuh dan menimbulkan satu nilai artistik tersendiri atau nilai seni tersendiri. Nah, kemudian teman-teman sekalian, saya mau mereview. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan anggrek besi atau Violacea flavens. Pertanyaannya adalah, apa bedanya anggrek besi sama anggrek-anggrek yang lain? Karena ada rekan-rekan kita yang mencoba membeli anggrek besi, tetapi yang datang bukan anggrek besi, justru anggrek jenis yang lain. Setelah bertumbuh, dia bukan besi ya, tapi jenis anggrek yang lain. Nah teman-teman, ini dia anggrek besi. Apabila teman-teman membeli anggrek besi yang plannya masih kecil, kurang lebih seperti ini, maka pastikan teman-teman anggrek besi tersebut apabila dia bukan silangan atau bukan hasil rekayasa genetik, maka dia akan berwarna seperti ini teman-teman. Di sini ada warna coklat ya, di pinggirnya berwarna coklat gelap. Di daun keduanya, ini daun pertama, ini daun kedua, daun ketiga, dan baru muncul daun keempat. Nah, apabila dia sudah plannya gede atau besar, maka anggrek besi tersebut teman-teman bisa perhatikan dari berwarna coklat seperti ini atau coklat gelap, dia akan berubah menjadi kehijau-hijauan seperti ini. Nah, tetapi setelah daun keduanya menjadi membesar. Nah, itu apabila teman-teman membeli plant yang kecil ya. Atau kemudian juga misalnya teman-teman mau beli plant yang gede, yang besar. Sekali lagi, kalau bukan rekayasa genetik, ini masih original ya teman-teman. Bukan rekayasa genetik, jadi dia masih menggunakan perkembangbiakan, menggunakan ya batang ya seperti ini. Jadi juga bisa kita katakan bahwa anggrek besi banyak menyimpan cadangan makanannya pada batang, sehingga dia bisa beregenerasi atau bertumbuh menggunakan batang atau stek ya teman-teman. Apabila dia besar, dia juga tetap akan berwarna coklat gelap seperti ini anggrek besinya. Kemudian juga ada pertumbuhan yang seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ciri-ciri batangnya, tidak semua berwarna hijau, tapi nanti ada juga yang berwarna coklat kehijauan. Nah, ini ciri-ciri bahwa anggrek ini tumbuh di atas pohon atau di pohon yang tidak ada naungan, teman-teman. Atau tidak rindang, pohonnya tidak rindang. Daunnya sedikit. Kemudian yang ini teman-teman, dia kalau misalnya plantnya udah gede seperti ini, teman-teman boleh lihat ini tanamannya daunnya rusak ya, dimakan hama. Akan tetapi saya mau menjelaskan supaya bisa menjadi jawaban buat teman-teman yang bertanya bagaimana ciri-ciri anggrek besi yang sebenarnya ya, sehingga nanti teman-teman tidak salah membeli
sebaiknya juga saya sarankan untuk teman-teman boleh menanyakan deskripsinya dengan jelas sebelum teman-teman membeli. Satu juga teman-teman tidak rugi, tapi juga sebenarnya bukan rugi duit sebenarnya yang teman-teman mau, tapi yang menjadi passion teman-teman bahwa teman-teman mau punya anggrek besi nggak tercapai ya, karena yang datang bukan anggrek besi. Ini dia teman-teman yang plannya tinggi ya, ciri-ciri batangnya seperti ini. Nah kalau warnanya seperti ini sekali lagi karena si Dendrobium violacea flavens atau anggrek besi ini dia tumbuh di pohon yang daunnya sedikit atau tidak rindang, sehingga batangnya juga ikut berwarna begini karena mengenai sinar matahari langsung ya teman-teman. Nah, ciri-cirinya seperti ini biasanya tumbuhnya di pinggir-pinggir sungai ya, pohonnya yang sudah di pinggir-pinggir sungai atau yang terdampar oleh banjir, kemudian dia hinggap dan tumbuh pada pohon-pohon yang tak ada daun atau tak rindang, atau bahkan di atas kayu-kayu kering pinggir sungai ya teman-teman. Ini dia udah mengering. Nah, ciri-ciri berikutnya adalah anggrek besi yang sama, original juga, Violacea flavens original, cuman dia dari tangkai atau batang yang besar seperti ini. Namun dari batang yang besar ini sudah mengalami titik tumbuh yang terakhir atau sudah tidak mengalami pertumbuhan meristem lagi, sehingga dia tiba pada perbanyakan yang baru supaya meregenerasi anggreknya. Teman-teman bisa perhatikan, ini dia berasal dari pokok yang ini, anggrek besi ini berasal dari pokok ini ya teman-teman. Kemudian ini dia plannya, tingginya kurang lebih sama dengan yang ini, anggrek besinya, tetapi anggrek besinya bisa berwarna beda sekali dengan yang ini. Teman-teman bisa lihat itu tadi, karena sekali lagi kalau ini tumbuhnya tanpa naungan berasal dari ini, sedangkan yang ini tentu berasal dari pohon yang rindang. Nah, di mana kita bisa menarik kesamaannya? Kesamaannya kita tarik dari sini teman-teman. Daunnya memiliki satu tulang daun seperti ini, kemudian memiliki garis-garis daun yang seperti ini, sama ya teman-teman. Ini dia punya satu tulang daun, tulang daunnya satu, kemudian memiliki garis-garis daun, pada helai daunnya memiliki sama ya, walaupun warnanya beda ya, tapi ini dia sama ya. Kemudian untuk pertumbuhan awalnya, daunnya akan simetris bertumbuh, namun ovalnya memanjang ya teman-teman, bentuk oval yang memanjang. Karena ada juga anggrek, misalnya anggrek discolor. Oke teman-teman, kita langsung lihat aja ya. Ini anggrek discolornya. Dia daunnya oval tapi tidak memanjang, pendek dia. Sama, saat memiliki satu tulang daun. Memiliki satu tulang daun, memiliki garis-garis daun, tapi ovalnya pendek, ovalnya tidak memanjang ya teman-teman. Ini yang discolor ya. Nah kemudian untuk anggrek besi tidak, anggrek besi dia waktu pertumbuhan awalnya ovalnya memanjang. Nah, jadi apabila teman-teman mau membeli anggrek besi yang plannya masih kecil, pastikan ciri-ciri ini terdata dengan baik dan teman-teman lihat, baru teman-teman boleh membelinya atau mengambilnya. Ya teman-teman, masih ada lagi anggrek yang lain yang saya kolaborasikan di pot yang sama ini, yaitu ini dia anggrek merpati.
atau antenatum, Dendrobium antenatum ya teman-teman. Anggrek merpati ini berasal dari pohon jeruk, ya jeruk hutan. Ya ciri-ciri jeruk hutan itu dia memiliki duri yang panjang-panjang kayak gini teman-teman. Tapi anggreknya boleh tumbuh di sana. Dan untuk anggrek merpati itu sendiri dia memiliki satu pertumbuhan vegetatif yang luar biasa, di mana walaupun dia masih kecil ya, pertumbuhannya masih kecil seperti ini, namun dia terus menghasilkan pertumbuhan-pertumbuhan yang baru dari stek yang sama teman-teman. Jadi pernah saya review bahwa anggrek Dendrobium antenatum atau anggrek merpati adalah jenis anggrek yang sangat aktif berkembang biak menggunakan stek. Nah, ini dia buktinya teman-teman. Asalnya cuma dari sini teman-teman, dari batang ini, kemudian sekarang dia sudah berkembang segini banyaknya teman-teman. Dendrobium antenatum untuk teman-teman semua. Lanjut lagi ya teman-teman. Di sini juga saya mau menunjukkan ini anggrek nanas yang saya pelihara ya teman-teman. Juga sama, dia dari batang. Coba saya keluarkan dia pelan-pelan ya teman-teman. Nah, ini adalah anggrek nanas. Oke, saya letakkan dia di satu posisi yang pas untuk saya boleh menjelaskan kepada teman-teman semua. Oke, saya sandarkan di dinding. Nah, ini dia anggrek nanas atau Dendrobium similiae yang dulu sudah pernah saya review. Perkembangannya sekarang seperti ini. Ini pangkal batangnya yang tadinya dia sudah terlepas atau membusuk. Namun kemudian saya coba tempelkan dia di batang pakis atau bagian atau setengah daripada batang pakis yang kurang lebih tingginya adalah 60 cm. Dan ternyata dia sudah bertumbuh nih teman-teman, anggrek nanas Papua atau Dendrobium similiae. Ini dia teman-teman. Dia simpodial, dari ruas-ruasnya itu terlihat banyak pertumbuhan dan dia sudah maksimal teman-teman. Mudah-mudahan dia terus bertumbuh dan menjadi anggrek yang terbaik, kebanggaan kita semua teman-teman. Oke, saya kembalikan dia dulu. Sementara saya taruh di sini dulu. Kita review lagi teman-teman jenis anggrek setelah kita dari anggrek nanas Papua atau Dendrobium similiae, plannya ada 3. Kemudian kita ke Dendrobium trilamelatum. Nah teman-teman, Dendrobium trilamelatum asal bunganya akan berwarna seperti ini teman-teman. Ini Dendrobium trilamelatum. Ciri-cirinya seperti ini teman-teman. Bisa perhatikan Dendrobium trilamelatum. Ciri-ciri helai bunganya juga sama. Saya sudah pernah review ya teman-teman. Dari sepal, petal maupun dari labelumnya. Sama, mereka kritis lantaran dari pohon-pohon yang tumbang. Dan kebetulan ini saya bawa dari pinggir sungai karena diseret oleh banjir ya teman-teman. Mereka terdampar di tepi atau di pinggir sungai dan saya boleh mengadopsinya, dan sekarang mereka sudah berhasil. Walaupun pertumbuhannya putus sampai di sini untuk batang, namun karena ada daun, maka dia tetap bermetabolisme dan menghasilkan bunga yang cantik seperti ini, dan teman-teman boleh melihatnya sendiri. Nah, untuk trilamelatum kebetulan di sini ada beberapa plant ya. Ada beberapa plant. Trilamelatum sendiri nanti ketika dia sudah menyelesaikan fase pembungaannya, maka dia akan menyimpan cadangan makanannya pada buah. Ini buah daripada anggrek trilamelatum ya teman-teman. Nah, saya pernah membongkar satu daripada buah ini dan saya lihat di dalam tidak terdapat biji. Namun dalam buah anggrek trilamelatum ini dia hanya terdapat serbuk-serbuk berwarna kuning atau bubuk berwarna kuning. Dan jika teman-teman punya referensi lagi, mungkin teman-teman bisa menyampaikan di kolom komentar apa manfaat daripada serbuk tersebut. Apakah itu juga bisa dibuat perbanyakan atau tidak? Ya sama ya, dia dari pohon yang kritis, sekali lagi terdampar di sungai, patah seperti ini. Ya kita ambil. Nah sekali lagi alam Papua menyimpan banyak sekali potensi alam yang perlu kita pelihara, kita lestarikan.
Jadi kalau teman-teman di Papua khususnya ada ketemu anggrek atau tanaman yang bisa dilestarikan ketika mereka terdampar, ambil saja. Dan teman-teman bisa lihat kolaborasinya mudah, menggunakan balok aja seperti ini. Kalau ada balok kita gunakan, kemudian kita tempelkan, teman-teman bisa lihat akar barunya boleh muncul. Dan kita taruh di pakis yang kecil aja, nggak usah pakis yang besar juga nggak apa-apa. Dan lihat teman-teman, dia boleh bertumbuh ya. Dari tempat yang kritis tadi, dari pinggir sungai, akhirnya dia boleh berkembang dengan baik. Nah, ini lagi satu lagi teman-teman. Ini adalah anggrek Dendrobium discolor. Ya, teman-teman ingat dulu waktu saya pernah review anggrek Papua ya, spesies Papua yang rajin berbunga, salah satunya adalah anggrek discolor. Nah, di review saya yang dulu dia bunganya bagus sekali. Dan kebetulan itu adalah bunga yang terakhir. Dan setelahnya dia terus melakukan perbanyakan tanaman. Sekali lagi perbanyakannya juga masih menggunakan stek ya. Secara alamiah dia bertumbuh, dia mengalirkan stek yang baru. Tadinya cuma ada 2 batang seperti ini, 2. Namun setelah dia bertumbuh lagi, teman-teman bisa lihat sekarang sudah jadi 3 tanaman anggrek Dendrobium discolor. Ini dia discolornya ya, raksasa ya teman-teman, tingginya aja hampir 3 meter ya. Dia kurang lebih 2,6 meter tingginya. Nah teman-teman, ini dia anggrek Dendrobium discolor. Nah kemudian juga ini Dendrobium trilamellatum ya teman-teman, trilamellatumnya yang ini. Oke, kemudian ini ada anggrek Dendrobium black spider. Anggrek Dendrobium black spidernya teman-teman saya sudah pernah review juga. Ini dia ciri-cirinya. Awal dari pembungaannya seperti ini, bunganya jarang ya. Jadi kalau teman-teman mau beli black spider, kalau mau membeli di black spider, ingat bunga black spider nggak seramai Lasianthera ya, Dendrobium Lasianthera. Black spider bunganya jarang, tidak sebanyak Lasianthera, dan tangkainya berwarna hitam nih, seperti ini tangkai bunganya berwarna hitam atau berwarna coklat gelap ya, dark brown ya, dark brown teman-teman. Nah kemudian ini adalah Lasianthera. Nah teman-teman, ini Dendrobium black spider yang ini ya teman-teman. Kemudian ini kita pindah sebentar. Nah ini dia, inilah Dendrobium Lasianthera. Nah kalau dari ciri-ciri daun ya, sama kakunya, sama model daunnya ya, kaku atau tidak lentur ya, beda sama jenis anggrek yang lain. Terus bentuknya juga oval memanjang seperti ini, tapi nggak sepanjang anggrek besi ya teman-teman. Sama nih ciri-cirinya untuk daun, tetapi nanti yang membedakannya pada bunga teman-teman. Nah bunga Lasianthera teman-teman bisa perhatikan, nah ramai sekali. Ini dia Lasianthera, memiliki kerapatan tangkai bunga yang lebih banyak daripada Dendrobium black spider ya. Ini Lasianthera. Kalau black spider teman-teman bisa lihat dia bertumbuh misalnya kayak gini ya, cuman 1. Tadinya mau 2 tapi ini gagal ya teman-teman, ini gagal jadi, dia kena hama. Tapi kalau untuk Lasianthera teman-teman, dalam 1 kali periode pembungaan seperti ini, dia bisa bertumbuh lebih dari 1 tangkai ya, jadi 2. Ini satunya dari atas Lasiantheranya, kemudian Lasiantheranya yang kedua nih. Nah untuk ciri-ciri tangkai bunganya beda sama black spider ya teman-teman. Dari awal dia tetap berwarna hijau dulu, lama-lama juga dia akan bercampur warna coklat gelap, cuman dia nggak segelap black spider ya, tangkainya nggak segelap black spider ya teman-teman. Itu dia teman-teman tayangan saya untuk teman-teman semua. Tayangan ini agak lama ya, memakan waktu, dan teman-teman boleh menyimaknya. Satu yang saya harap teman-teman boleh terjawab ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait dengan ciri-ciri daripada anggrek besi,
Saya ulang lagi sebentar kayak teman-teman, untuk teman-teman bisa mendapatkan. Ini anggrek besi ya teman-teman. 1, 2. Ada lagi yang plainnya udah agak gede seperti ini, anggrek besi. Dari batang yang ini patah, kemudian kita bawa. Sekarang dia boleh tumbuh seperti ini. Kemudian plainnya ada 1 yang sudah gede seperti ini, ada lagi baru tumbuh lagi seperti ini teman-teman. Ini anggrek besi yang baru tumbuh. Dia dari tangkai yang ini pertumbuhannya menggunakan pertumbuhan batang atau vegetatif anggrek besinya. Jadi teman-teman jangan salah beli ya. Dari ciri-ciri daun teman-teman udah bisa tahu apa itu anggrek besi dibandingkan dengan anggrek besi yang lain. Kalau sudah dewasa, saya akan review lagi. Saya sudah bawa yang dewasa ke Kota Sentani teman-teman. Dendrobium yang sudah dewasa, Dendrobium Violacea flavens atau anggrek besi Papua yang sudah dewasa saya ada bawa ke Sentani di kota. Sedangkan yang Dendrobium lacyanthera ini dia, Dendrobium black spider juga sama. Itu tadi. Kemudian ini adalah Dendrobium trilamelatum ya teman-teman. Sorry, bukan trilamelatum. Ini Dendrobium discolor. Ini discolornya teman-teman. Kemudian di sana Dendrobium lacyanthera. Dendrobium trilamelatum. Itu dia trilamelatumnya. Nah, semoga teman-teman boleh mendapatkan referensi ilmu yang terbaik, dan kami dari Tanah Papua boleh turut berbagi untuk kita semua yang ada di seluruh negeri maupun di seluruh dunia. Semoga ini boleh menjadi satu pembenaran ilmu untuk teman-teman dan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Bagi teman-teman yang masih mau menyampaikan saran dan komentar, kita tunggu di kolom komentar. Dan boleh dibagikan video ini ke teman-teman yang lain pecinta anggrek dimanapun berada. Dan kiranya tayangan-tayangan ini boleh membawa ilmu buat kita semua. Kami dari Tanah Papua mengucapkan salam sukses untuk kita semua. Sampai berjumpa di lain waktu ya teman-teman semua. Semoga teman-teman sehat selalu. Salam sukses dari Tanah Papua. Orang bisa, kita semua pasti bisa. Apapun yang kita mau, kita pasti bisa mengerjakannya. Salam sehat, salam agronomi, sukses selalu.